Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Seminggu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kelestarian alam, tentang apa aja yang berkaitan dengan kerusakan alam, eksploitasi alam, dan lain-lainnya. Hari ini kita udah kedatangan Bang, siapa Bang namanya Bang? Nama panjang gua Adnan Maulana Indratma, biasa dipanggil Adnan. Sama Bang Adnan. Bang Adnan asalnya dari mana Bang? Dari Metro. Dari Metro. Metro tuh sekarang udah jadi kota Madia, teman-teman, keren banget. Udah ada Starbucks, udah ada mall, bener kan Bang? Ada McD. Ada McD, gila keren banget. Kita hari ini bareng Bang Adnan, boleh dijelasin backgroundnya Bang? Oke, gua dari mahasiswa Unila, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Gua aktif sebagai Ketua Umum KMF FP tahun 2023 dan merupakan anggota MAPALA atau Mahasiswa Pecinta Alam Unila tahun 2022 gitu. Keren banget. Organisasi yang diikutin tuh organisasi yang bisa mengembangkan skill ya Bang ya? Betul. Kalau di Mapala sendiri udah berapa lama berarti ikut Bang? MAPALA total 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kira-kira pengalaman apa yang gimana kalau kita bilangnya dari yang nggak berkesan sampai paling berkesan? Di MAPALA 1,5 tahun ya? MAPALA itu adalah organisasi yang ngebuat gue yang tadinya nggak suka dengan alam, cuek dengan alam, nggak peduli dengan lingkungan, membuat gue jadi mulai tertarik dengan alam. Sebenarnya alam tuh indah banget. Alam tuh diciptakan untuk kita nikmati, dan alam tuh diciptakan untuk kita jaga. Jujur gue dulu nggak peduli tentang sampah yang berserakan, pohon yang asal ditebang, dan kerusakan alam lainnya. Cuman semenjak gue ikut MAPALA, gue jadi sadar tentang menjaga kebersihan, menjaga alam ini agar terus sustainable atau terus berkelanjutan sampai untuk cucu kita, anak-anak kita nanti. Keren. Kalau di Mapala sendiri tadi belum dijawab Bang, pertanyaannya apa sih yang paling berkesan selama 1,5 tahun? Oh, waktu di MAPALA terutama di pengkaderan ya, karena di MAPALA itu pengkaderan kita diajarkan untuk langsung ke gunung. Langsung ke gunung? Ya. Gunung mana tuh Bang, kalau boleh tahu? Di Lampung ada Gunung Rajabasa. Gunung Rajabasa Ya. itu di Kalianda? Betul. Betul ya? Jadi itu merupakan Jadi saya juga tahu nih. salah Ya. satu tahap pengkaderannya. Di situ kita yang tadinya belum tahu basic-basic dari pendaki gunung, di situ diajarkan cara membawa sampah pada saat kita naik gunung, bahkan cara untuk buang air kecil di gunung kita diajarkan agar tidak mengganggu alam begitu. Berarti udah cukup banyak lah ya pengalamannya ya. Betul. Terus kalau kan tadi udah kita ngejelasin Mapala sedikit, terus kira-kira apa sih yang buat Abang tertarik sama Mapala itu sendiri selain pengalamannya yang banyak ya? Ya mungkin di MAPALA ngajarin gue tentang sebuah kesulitan dengan teman-teman. Karena gue pernah dengar perkataan, kalau lu mau nguji teman-teman lu, ajakin dia jalan, ajakin dia naik gunung. Di situ lu bakal tahu kesulitan teman-teman lu. Dan gue udah ngebuktiin di MAPALA gue nggak cuma dapetin ilmu, nggak cuma dapetin pengalaman tapi di MAPALA gue nggak dapetin teman-teman yang sangat berharga bagi gue, selalu ada dalam kesulitan gue gitu. Bahkan di saat naik gunung gue kecapean, gue udah nggak kuat lagi untuk jalan, mereka nungguin, mereka nyemangatin gue. Mungkin itu sih. Berarti pertemanan ya? Betul. Pertemanan. Kalau di UKM yang Bang Adnan jadi ketua umumnya tadi, itu gimana penjelasan UKM itu? Ya, itu merupakan FOSI FP yang singkatannya adalah Forum Studi Islam Fakultas Pertanian. Studi Islam. Jadi itu adalah organisasi yang menjadi rumah gua. Selain buat belajar tentang alam untuk menjaga lingkungan, itu kita di situ gua belajar tentang agama lah. Dan ternyata ada kaitannya agama dengan alam gitu kan. Agama diciptakan oleh Allah untuk kita nikmati. Alam diciptakan oleh Allah untuk kita nikmati begitu. Jawabannya keren banget nih. Jadi ada kaitannya FOSI dengan Mapala ya. Betul. Islam dengan alam tetap ada kaitannya. Terus kalau kegiatannya, kita ngomongin balik lagi ke Mapala ya. Kegiatan Mapala tuh kalau sehari-harinya ngapain deh selain kita ke gunung atau ke alam terbuka gitu ya? Kegiatan sehari-harinya tuh ngapain aja sih? Jadi MAPALA tuh nggak cuman tentang naik gunung, nggak cuman tentang kita daki. Jadi di MAPALA tuh banyak divisi di situ. Ada divisi gunung hutan, terus ada divisi lingkungan hidup untuk belajar tentang mensustainablekan lingkungan sekitar. Terus ada rock climbing. Kita
Apa bahasanya? Manjat tebing. Manjat tebing. Manjat tebing. Bahasa Indonesianya. Terus ada juga diving. Kita belajar diving di laut. Jadi nggak cuma tentang naik gunung doang. Oh gitu. Jadi kurang lebih ada 4 divisi. divisi ya, benar. Kalau abang sendiri, Bang Adnan sendiri di divisi apa? Saya divisi di hutan gunung. Hutan gunung. Karena memang minatnya di situ atau terpaksa masuk di situ? Karena memang niatnya di situ awal. Saya penasaran dengan gunung gitu. Penasaran dengan hutan. Kalau ditanya sejauh ini Bang Adnan udah berapa kali naik gunung? Untuk Gunung Lampung sudah 2. Gunung Jawa pun baru 2. Baru 2 dari 4 gunung itu. Untuk trek paling sulit ada di gunung apa? Ya, dan yang paling berkesan ya pastinya. Trek paling sulit di Gunung Tanggamus. Gunung Tanggamus justru ya? Ya, Gunung Lampung itu terkenal dengan treknya yang nggak landai. Treknya itu terjal atau di atas 45 derajat lah. Karena Gunung Tanggamus itu cukup tinggi berarti ya? Berapa mdpl kira-kira? Gue lupa tapi sekitar 2100-an. Tinggi banget ya. Buat naik ke gunung itu butuh berapa hari? Butuh berapa lama lah perjalanannya? Dari mulai start ya, dari mulai start sampai benar-benar di puncak dan pulangnya. Kalau dari berangkat dari Balam cukup dengan waktu 2 hari. Dari kaki gunung ke atas sampai kita turun 1 hari 1 malam cukup. Berarti teman-teman yang mau naik gunung ya, mau naik gunung kira-kira sisain space 1 minggu, jangan ngapa-ngapain, teman-teman baru bisa berangkat, bener gak sih Bang? Ya kira-kira gitu lah ya. Kalau gue tuh pernahnya ke Bromo Bang. Bromo. Tapi karena ngelihat naik jeep kalau di sana, bukan mendaki ya, itu sih. Terus kayaknya kita udah ngomongin banyak tentang gunung. Sekarang tuh kan eksploitasi hutan, sampah di gunung. Gimana kalau kita beralih topik ke menjaga kelestarian alam, boleh ya? Boleh. Penting itu soalnya. Terus karena Bang Adnan ini kan ketua umum UKM FOSI dan anggota Mapala. Menurut Bang Adnan sendiri gimana sih pentingnya menjaga kelestarian dari sudut pandang seorang pencinta alam tentunya? Ya, menjaga kelestarian alam itu sangatlah penting. Karena balik lagi, alam diciptakan untuk kita nikmati. Boleh memanfaatkannya, cuman tidak merusaknya. Betul ya? Iya, betul. Jadi dan alam pun harus diperhatikan tentang keberlangsungannya. Karena yang hidup tidak cuma kita. Kita meninggal, ada anak kita, ada cucu kita, ada keturunan kita yang akan menerima imbasnya jika kita tidak menjaga alam. Tapi jika alam itu dijaga dengan baik, maka anak-anak kita, cucu kita pun akan merasakan kenikmatannya alam. Jadi itu menurut gue sangat penting untuk kita jaga banget. Jadi walaupun kita udah berangkat naik gunung, kita harus tetap menjaga kelestarian gunung itu ya? Betul. Bahkan kalau di gunung, menjaga kelestarian gunung salah satunya adalah dengan membawa sampah. Jadi sampah. Kalau kita naik gunung, sekecil apapun sampah tuh yang kita bawa dari bawah, itu harus kita bawa balik. Oh gitu. Bahkan sepuntung rokok, kita rokok nih, apa puntungnya itu harus kita masukin ke plastik sampah kita. Jangan sampai buang sembarangan. Karena bisa merusak alam ya. Iya betul. Berarti menurut Bang Adnan penting banget ya ngejaga kelestarian alam karena untuk generasi selanjutnya teman-teman. Sambil diminum Bang, kita santai aja di sini karena ini podcast seminggu ya teman-teman. Terus kalau kita balik lagi ke Mapala nih Bang, kalau programnya anak-anak Mapala Unila ya, Mapala Unila sendiri tuh ada nggak sih yang udah dilakuin dan mendukung kelestarian alam yang mengedukasi anggotanya sendiri atau mengedukasi masyarakat sekitar Abang sendiri? Ya, jadi balik lagi Mapala itu kan merupakan organisasi. Di situ tujuan kita adalah untuk mencetak pencinta alam yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bisa menganalisa tentang kerusakan alam. Jadi sehingga dia bisa menjaga kelestarian alam tersebut. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang udah Mapala Unila lakuin itu salah satunya adalah penanaman mangrove, kemudian ada pembersihan di pesisir sampah-sampah di pesisir pantai. Di laut berarti ya? Iya. Di laut. Di pesisir pantai itu kan sampahnya ke bawah arus, itu kita ikut bersihin untuk bareng-bareng. Kemudian restorasi hutan yang gundul.
kita kemarin melakukan penanaman pohon juga untuk menjaga kelestarian hutan tersebut biar nggak longsor kan. Kalau yang tadi penanaman mangrove-nya di laut mana tuh? Kemarin kita nanam di pasar pantai pesisir barat, Oh ya, Labuhan ya. Jukung. Ah, Nah, di situ kita Labuan Jukung ya. ya di pesisir pantainya kita nanam mangrove. Kalau yang penanaman pohon tadi di daerah mana? Penanaman pohon kita di daerah dekat-dekat kaki gunung di Gunung Sukma Ilang Sawaran. Oh gitu. Jadi di sana kita nanam-nanam pohon. Berarti kalau untuk kegiatan kayak gitu butuh anggota yang banyak atau udah dikhususkan beberapa orang yang berangkat gitu? Butuh niat. Butuh niat ya berarti. Masalah anggota kita biasanya open recruitment Oh, atau gitu. open volunteer lah bahasanya. Jadi yang mau ikut gitu. Ikut. Jadi kita open volunteer, kita ajak orang untuk bareng-bareng menanamkan sikap untuk peduli lingkungan. Kemudian kita edukasi mereka untuk biar tahu. Jadi setelah mereka tertanam semangatnya, kita ajarkan mereka ilmunya begitu. Jadi nggak dibatasin ya berapa orang yang berangkat, berapa anggaran yang harus dibawa, nggak dibatasin ya. Nggak Jadi dibatasin. udah mulai ditanemin dari hatinya teman-teman langsung ya berarti. Keren. Emang banyak kegiatan positif yang dilakuin ya berarti ya. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya Bang. Jadi kan Mapala nih alam banget lah ya. Brandingnya alam banget. Kalau sekarang tuh banyak kabar tentang kerusakan alam, eksploitasi, sampah. Nah, kira-kira kalau dari menurut pandangan Bang Adnan sendiri selaku pencinta alam, gimana sih situasi yang tepat untuk menghentikan kerusakan-kerusakan alam ini, terutama sampah ya? Ya. Sejujurnya itu bikin kita semua sedih banget ya. Iya, tentu. Sampah yang menumpuk, terus sampah-sampah di gunung, di pantai, terus eksploitasi hutan dan segala macam. Solusi untuk nanganinnya menurut gua dimulai dari kesadaran kita masing-masing. Dimulai dari hal kecil, karena hal kecil itu ketika itu terus dilakukan maka akan menjadi besar. Dimulai dari hal kecil dengan hal sesederhana yaitu membuang sampah pada tempatnya, memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Karena itu pun akan diuraikan dan akan diolah untuk selanjutnya agar lebih mudah. Jadi solusinya kita harus menanamkan diri kita masing-masing, dan untuk yang sudah paham kita bareng-bareng edukasi masyarakat. Mungkin bisa menggunakan media sosial untuk kita nge-share video ataupun konten yang edukatif, informatif, menarik gitu kan. Ya lu juga anak muda mungkin kalau ngelihat video yang asik, yang menarik, lu akan merasa teredukasi kan. Ketika edukasi itu disampaikan dengan ceria, lu pasti masuk kan. Berarti bisa aja collab antara misalnya anak jurusan kehutanan dan anak ilmu komunikasi, bisa dong gitu berarti. Betul. Ya? Apalagi mungkin anak ilmu komunikasi lebih paham cara berkomunikasi kan dengan anak-anak, dengan remaja, dengan dewasa tentunya berbeda kan. Iya. Seperti itu. Kalau langkah-langkah kecilnya aja deh, karena tadi udah ngasih solusi. Langkah-langkah kecilnya aja deh. Dari kesadaran diri kita sendiri tuh gimana sih kira-kira langkah-langkah kecil yang harus kita lakuin? Oke, mungkin gue akan nge-spotlight tentang balik lagi ke sampah. Kemarin barusan Lampung, pantai kedua terkotor di Indonesia. Aduh, betul kan? itu Pandawara ya? Pandawara. Abang ikut nggak bang? Ikut kemarin. Waduh, gila. Atas nama Fosi. Ikut doain. Jadi kemarin gue ikut atas nama Fosi. Yang jadi spotlight di Indonesia sekarang adalah sampah. Sampah, bener banget. Kemarin gue lihat di metro di daerah sekitar 23. Di sana ada tumpukan sampah banyak banget yang nggak terolah lagi karena sudah tercampur antara organik dan non organik sehingga susah untuk mendaur ulangnya. Jadi langkah kecilnya adalah dimulai dari hal yang terkecil untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk memisahkan sampah organik dan non organik, untuk tidak sembarangan menebang pohon, dan tidak sembarangan juga kita mencabut pohon-pohon sekecil apapun nih. Karena itu sangat penting untuk kelestarian alam. Tuh teman-teman ya, yang menonton podcast ini bisa dicatat langkah-langkah kecil yang bisa dimulai dari diri kita sendiri.
Terus kalau mungkin kita kayaknya karena udah agak redup nih ya Bang cahayanya, kita masuk ke pertanyaan terakhir aja deh. Kita tantangan terbesar menjadi seorang Bang Adnan, karena Bang Adnan ini pencinta alam, tantangan terbesar yang perlu dilakuin buat sekitar. Tantangan terbesar adalah menyadarkan orang lain tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Karena tidak semua orang bisa ditegur, tidak semua orang bisa diingatkan, tidak semua orang bisa kita edukasi, tidak semua orang bisa menerima semua perkataan orang. Betul? Jadi tantangan terbesar bagi gua dan kita semua yang ada Kita semua. terutama yang nonton podcast ini adalah yuk kita bareng-bareng untuk edukasi semua orang untuk menjaga kelestarian alam. Karena kalau dilihat-lihat masyarakat Indonesia untuk kepekaan terhadap lingkungan itu masih kurang. Jadi yuk bareng-bareng bersama kita bareng-bareng untuk mengedukasi, untuk memulai dari hal-hal kecil, lebih peduli dengan alam sekitar. Itu tantangan paling berat ya, menyadarkan orang lain. Betul, itu dia teman-teman. Karena kalau gitu, biar kita bisa menyadarkan teman-teman yang lain, apa pesan-pesan untuk audiens penonton? Ya, jadi menjaga alam itu kaitannya dengan kebermanfaatan, betul kan? Kayak kita menjaga alam, maka manfaatnya itu akan terus mengalir ke anak cucu kita. Dan Nabi yang kita yang kita yakini bersama-sama, Nabi Muhammad itu pernah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ketika lo menjaga alam, tandanya lo sudah bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika lo bermanfaat untuk orang lain, maka tandanya lo adalah orang terbaik di mata Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu. Keren banget. Penutupnya pakai sabda Nabi dan quotes. Tuh dicatat ya teman-teman. Mungkin karena kita overtime kayaknya kita ini. Udah di briefing sama teman-teman kru katanya udah habis waktunya. Mungkin lain-lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa cerita-cerita lagi tentang kelestarian lingkungan, tentang menjaga lingkungan, tentang eksploitasi lingkungan, atau kita ngomongin hal-hal yang lebih personal. Boleh ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari Bang Adnan. Terima kasih banyak sudah mau mampir ya. Bang Adnan pamit, mengucapkan terima kasih. Saya Ria Mahais pamit. Selamat tinggal. Sampai bertemu lagi di podcast seminggu.